kita semua. Kali ini, kita belajar dengan menyimak tayangan teknologi jaringan berbasis luas tentang mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik. Setelah mengikuti tayangan ini, peserta didik diharapkan mampu memilih dan memahami pengertian dan fungsi kabel fiber optik, mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik, serta menguji kabel fiber optik. Sebelum masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis kabel fiber optik, ada baiknya kita perlu mengenal secara lebih mendalam tentang fiber optik dan kabel fiber optik. Mari kita simak secara seksama. Apa itu fiber optik? Fiber optik merupakan jenis kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca yang berdiameter lebih kurang dari 120 mikrometer atau hampir sama dengan sehelai rambut manusia, dan memiliki kecepatan transfer data mencapai ratusan megabit per detik yang dihantarkan oleh sinyal cahaya. Fiber optik tersusun dari beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama adalah core atau biasa dinamakan dengan inti. Merupakan bagian terdalam yang terbuat dari kaca atau plastik transparan sebagai tempat pengiriman gelombang cahaya. Bagian yang kedua yaitu cladding. Bagian ini juga terbuat dari kaca atau plastik transparan dengan bahan indeks yang lebih rendah dari core. Fungsinya untuk memantulkan kembali gelombang cahaya ke dalam core. Ketiga adalah coating atau buffer. Merupakan lapisan plastik yang fleksibel dan tahan abrasi yang berfungsi untuk melindungi fiber dari kerusakan. Bagian yang keempat yaitu strand member, yang merupakan pelindung core dari gangguan mekanis atau fisik terutama pada saat instalasi kabel dilakukan. Pada strand member, terdapat central strand member, yaitu bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel fiber optik yang terbuat dari pilihan baja. Bagian yang kelima yaitu outer jacket, merupakan kulit dari kabel fiber optik yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari gangguan secara langsung atau pengaruh mekanis saat instalasi. Selanjutnya, kita menyimak tentang
fiber optik, yaitu yang pertama adalah single mode fiber. Single mode fiber yaitu kabel fiber optik yang memiliki inti yang kecil, yaitu berdiameter 0,00035 inci atau 9 mikron, yang berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang antara 1310 hingga 1550 nanometer untuk transmisi jarak jauh dan mampu mencapai jarak transmisi hingga 120 km. Yang kedua adalah multimode fiber. Multimode fiber yaitu kabel fiber optik yang memiliki inti yang lebih besar, yaitu berdiameter 0,0025 inci atau 62,5 mikron, yang berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang antara 850 hingga 1300 nanometer untuk jarak transmisi pada jarak antara 10 hingga 20 km. Perbedaan utama yang dapat dilihat secara jelas antara kabel single mode dan kabel multimode adalah dari warna patskotnya. Patskot kabel single mode menggunakan standar warna kuning, sedangkan patskot kabel multimode menggunakan standar warna oranye, aqua, atau violet untuk beberapa vendor tertentu. Selanjutnya, mari kita simak tentang peralatan dan bahan kabel fiber optik. Pada proses pemasangan jaringan kabel fiber optik, dibutuhkan beberapa peralatan dan bahan fiber optik, di antaranya adalah yang pertama yaitu optical connector. Optical connector atau biasa disebut konektor adalah ujung dari fiber optik. Terdapat beragam jenis tergantung dengan tipe perangkat yang terhubung. Apabila yang digunakan adalah kabel jenis single mode fiber, maka dapat digunakan konektor jenis fiber connector disingkat menjadi FC dan subscriber connector disingkat menjadi SD. Dan apabila kabel yang digunakan adalah kabel jenis multimode fiber, maka konektor yang dapat digunakan adalah konektor jenis straight tip disingkat menjadi ST dan loosen konektor disingkat menjadi LC. Yang kedua yaitu pigtail. Pigtail adalah sepotong kabel fiber optik yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya, kabel pigtail diinstalasi di optical distribution box dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan. Yang ketiga, yaitu
yaitu patch cord. Berbeda dengan kabel pigtail yang hanya memiliki konektor di salah satu ujung kabelnya. Patch cord adalah kabel fiber optik yang dilengkapi konektor pada kedua ujung kabelnya. Patch cord digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan optic jumper. Yang keempat yaitu small foam pluggable, disingkat dengan SFP. SFP merupakan hot pluggable transceiver, yaitu device yang mengirimkan dan menerima sinyal informasi dengan media fiber optik. SFP merupakan perangkat yang murah dan berfungsi menghubungkan berbagai tipe kabel fiber optik. Alat ini adalah alat yang bersifat hot pluggable, yang berarti akan secara terdeteksi otomatis saat dipasang pada perangkat. Yang kelima yaitu wall mount. Wall mount adalah terminasi fiber optik yang menempel di dinding. Yang keenam yaitu optical termination box atau disingkat dengan OTB. Optical termination box atau optical distribution frame adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau box. Yang ketujuh yaitu joint closure. Joint closure adalah titik sambung dari fiber optik yang umumnya diinstal di outdoor. Yang kedelapan yaitu optical distribution cabinet atau disingkat dengan ODC. ODC adalah suatu ruang yang berbentuk kotak atau kubah yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode. Di dalam kotak ODC terdapat konektor, splicing, ataupun splitter. Pada ODC juga dilengkapi dengan ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu pada jaringan akses optik pasif untuk hubungan telekomunikasi. Yang kesembilan yaitu fusion splicer. Fusion splicer atau biasa disingkat splicer adalah alat yang berfungsi untuk menyambung core dari kabel fiber optik. Prinsip kerja dari alat ini adalah memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel fiber yang disambung secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, mari kita simak tentang alat uji dan alat ukur fiber optik. Yang pertama adalah optical light source atau disingkat dengan OLS. Optical light source adalah alat yang berfungsi sebagai pemancar sinyal optik atau sinar laser. Pada OLS, terdapat pengaturan daya dan panjang gelombang dari sinyal optik yang dipancarkan. OLS digunakan untuk menguji kabel fiber optik apakah kabel fiber optik tersebut bisa menghantarkan sinyal optik atau tidak. Yang kedua
yaitu Optical Time Domain Reflectometer atau disingkat dengan OTDR. OTDR merupakan suatu peralatan optoelektronik yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter seperti perlemahan, panjang gelombang, loss daya pencerai dan penyambung dalam sistem telekomunikasi serat optik. Yang ketiga yaitu Optical Power Meter atau disingkat dengan OPM. OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang dan power dari sinyal optik. Dari informasi power yang diterima, seorang engineer dapat mengetahui apakah kualitas daya sinyal optik masih dalam spesifikasi perangkat yang digunakan atau tidak. Selanjutnya adalah rangkuman dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu fiber optik merupakan jenis kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca yang berdiameter lebih kurang dari 120 mikrometer atau hampir sama dengan sehelai rambut manusia dan memiliki kecepatan transfer data mencapai ratusan megabit per detik yang dihantarkan oleh sinyal cahaya. Yang kedua, struktur umum dari sebuah kabel fiber optik tersusun dari core, cladding, coating, string member, dan outer jacket. Yang ketiga, untuk proses pemasangan jaringan kabel fiber optik dibutuhkan beberapa peralatan dan bahan diantaranya yaitu optical connector, pigtail, patchcord, small foam pluggable, wall mount, optical termination box, joint closure, optical distribution cabinet, dan fusion splicer. Yang keempat, alat uji dan alat ukur fiber optik diantaranya yaitu optical light source, optical time domain reflectometer, dan optical power meter. Setelah menyimak tayangan tadi, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Jelaskan apa itu fiber optik dan bagian-bagiannya. 2. Tuliskan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pemasangan jaringan fiber optik. 3. Tuliskan alat ukur dan alat uji fiber optik. Sekian materi ini dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, selamat belajar, semoga sukses senantiasa bersamamu. Ingat, selalu pakai masker, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam sehat selalu, sampai jumpa lagi di video animasi materi selanjutnya.